Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait topik sistem informasi di organisasi bagian yang pertama ya. Baik, ada 3 hal yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sistem informasi dan komponen-komponennya. Kemudian ada sistem informasi dalam dunia bisnis, dan yang terakhir 7 tren perkembangan teknologi yang menjadikan AS ini dirasa krusial di dunia bisnis. Baik, kita mulai dari apa itu AS ya, atau sistem informasi. Adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Ini sebetulnya mirip atau pengembangan dari definisi sistem ya. Sistem kan kumpulan komponen atau struktur ya yang berhubungan, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kalau sistem informasi tujuannya sudah jelas, mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, kita lanjut ke komponen AS. Ada yang pertama ada data ya. Data ini sebagai input ke sistem ya, yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Jadi data ini adalah bahan bakarnya dari sistem informasi. Yang kedua adalah hardware ya. Ya intinya perangkat kerasnya ya, yang memang ini digunakan untuk mendukung atau untuk menjalankan sistem informasinya ya, seperti komputer ya, input, output, and storage devices ya, semuanya ini termasuk dari hardware yang memang komponen dari information system. Kemudian yang ketiga ada software atau perangkat lunak ya, ini kumpulan instruksi atau kumpulan program lah ya, yang digunakan untuk memproses data, menyimpan data, menampilkan informasi dan lain sebagainya. Yang keempat telecommunication ya, dan ini digunakan untuk, atau gampangannya jaringan ya, yang digunakan untuk bertukar data ya, baik itu teks, picture, sound atau animation ya, semuanya dilakukan melalui jaringan. Kemudian yang kelima adalah people ya, atau orang-orang yang terlibat di dalam AIS ya, mulai dari orang yang mendesain, orang yang melakukan pengadaan AIS-nya, orang yang membangun, menuliskan kode programnya, mengoperasikan hardware, orang yang maintenance softwarenya ya, itu semuanya termasuk dari people yang ada di dalam AIS ya. Kemudian yang terakhir adalah prosedur ya, rule, aturan-aturan yang memang dipakai supaya AIS ini berjalan optimal ya, for achieving optimal and secure operation. Jadi supaya ini optimal, supaya aman ya di dalam processing data ya. Jadi ini ya apa namanya, aturan-aturan yang memang sudah melekat di dalam AIS ya, ketika AIS itu di tahap pengadaan gitu ya. Ini AIS-nya mau seperti apa, hak aksesnya gimana antara pihak manajemen dan operasional ya, dibedakan atau tidak, admin dengan operator bagaimana ya. Semuanya itu adalah termasuk dari prosedur. Nah, keenam hal ini adalah yang dimaksud dari komponen information system. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi dalam dunia bisnis. Hampir semua sistem informasi bisnis terdiri dari subsistem yang memiliki tujuan-tujuan kecil atau sub-goal ya. Jadi sistem informasi sebetulnya di bawahnya ada sistem informasi kecil yang memang tugasnya ini melakukan operasional yang ada di masing-masing divisi perusahaan. Jadi masing-masing bagian divisi perusahaan punya sistem informasi sendiri yang tujuan utamanya goalnya akan membantu operasional perusahaan. Nah, misalnya ya, di perusahaan ada subsistem keuangan, subsistem informasi SDM, subsistem pemasaran, yang kesemua subsistem ini nantinya berkontribusi pada keseluruhan sistem informasi organisasi. Bahkan dari data-data di masing-masing subsistem ini bisa kita gabungkan supaya menghasilkan informasi yang bermanfaat. Misalkan keuangan SDM, dari SDM sekian, keuangan sekian, nanti bisa ditentukan uang lembur sekian ya. Semuanya itu bisa digabung berdasarkan subsistem yang ada. Nah, itu ya information system, misalkan yang terdiri dari financial, human resources, marketing subsystem ya, yang akan membentuk sistem informasi yang ada di perusahaan. Contohnya yang paling mudah ya, ini ada corporate accounting system. Sebetulnya
apa namanya, sistem informasi akuntansi juga terdiri dari beberapa subsistem ya, mulai dari sistem utang ya, sistem apa tuh, account payable ya, general ledger atau buku besar ya, jurnal umum ya, istilahnya di akuntansi ya, account receivable ya, siapa yang piutang ya, hutang, piutang, debit, kredit semuanya bisa diolah kemudian dijadikan satu di report generator ya. Kemudian akan menghasilkan informasi yang bisa mengetahui status saat ini, problem areanya di mana gitu ya. Sehat nggak keuangan kita gitu ya, antara hutang piutang ini masih masih normal tidak gitu ya. Debit kredit transaksinya ada yang janggal atau tidak. Semuanya bisa dijadikan satu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah 7 tren perkembangan penting yang membuat IS itu krusial dalam dunia bisnis. Nah, itu ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kapasitas penyimpanan meningkat, harga menurun. Hal ini memungkinkan bisnis menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar tanpa biaya yang tinggi ya, relatif terjangkau ya. Sekarang pun demikian ya, SSD yang dulunya mahal ya, 250 GB bisa sampai 1 juta, sekarang sudah lebih terjangkau ya. Ini yang apa namanya, cloud ya, Dropbox, iCloud, OneDrive, Google Drive ya. Paling besar yang gratis itu yang Google Drive ya, 15 GB lumayan ya. 100 GB ini Google Drive ya, cuma 28.000 satu bulannya ya. Ini juga lumayan ya untuk menyimpan data-data yang dirasa penting ya, yang tidak boleh hilang gitu ya. Kalau di lokal ya ada kemungkinan rusak ya, harddisknya ya, SSD-nya ya, ada kemungkinan filenya korup. Tapi kalau di cloud insya Allah jauh lebih aman ya. Kemudian yang kedua, perkembangan yang kedua yang membuat IS ini dirasa sangat krusial di dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah keragaman dan kecanggihan aplikasi perangkat lunak. Jadi bermunculan aplikasi atau perangkat lunak yang inovatif ya, yang memungkinkan dunia bisnis mengotomatisasi proses, menganalisis data dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya ya, perkembangan CRM ya, atau Customer Relationship Management ya, mulai dari lead management, task management, email, check employee activity sampai dengan call app ya. Jadi semuanya dikelola dalam satu aplikasi untuk mengelola data pelanggan ya, supaya lebih nantinya layannya lebih lebih maksimal, akhirnya pelanggan akan semakin loyal terhadap produk kita. Atau menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning. Ini software yang skalanya memang enterprise ya, mulai dari hulu sampai hilir operasional yang terjadi di dalam perusahaan dikelola di dalam satu kesatuan platform, yaitu namanya ERP, Enterprise Resource Planning, mulai dari purchasing, customer portal, CRM, sales, distribution, dan lain sebagainya ya. Jadi semuanya dikelola di dalam satu perangkat lunak. Dan ini perkembangan yang saya kira akan memaksa ya dunia bisnis menyesuaikan diri ya, beradaptasi. Kalau tidak ya akan semakin tertinggal ya. Contohnya ya yang ada ya, yang online ya, Pandai CRM ya, $28 per bulan, atau Salesforce ya, $100 mahalan Salesforce ya per bulannya ya, Salesforce CRM ya. Dan ini performanya ya bisa kita lihat ya, ease of setup perbandingannya ya antara produknya Salesforce CRM dan Monday CRM. Nah, ini tampilannya ini ya, Salesforce ya, mulai dari sales, service, marketing, commerce, semuanya jadi satu kesatuan ya, karena memang ini akan mempermudah dan memberikan layanan terbaik terhadap pelanggan ya. Akhirnya pelanggannya akan semakin loyal.
atau menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Ini produknya SAP. Kemudian ini Mas ERP, ini dari lokal ya, Indonesia ya. Mulai dari manage accounting, supplier, purchasing, customer, semuanya dikelola di dalam satu sistem, in one system ya. Perpajakan juga sama tuh, di situ bisa dikelola juga ya. Dari hulu sampai hilir intinya dikelola satu platform, yaitu ERP ya. Oracle juga mengeluarkan ya, Oracle Business Intelligence ya, untuk layanan ERP-nya. Kemudian yang ketiga ada lingkungan BYOD atau Bring Your Own Device ya. Kita biasa eh, membawa laptop kita kemanapun, HP kita kemanapun, yang punya tablet juga kemanapun dibawa. Artinya dengan situasi yang seperti ini memungkinkan eh, perusahaan gitu ya, perusahaan ada opsi untuk membuat kebijakan work from everywhere, work from home ya, dari mana saja, dari rumah, dan kapan saja boleh ya. Dan ini juga salah satu perkembangan ya, yang akhirnya perusahaan sebetulnya bisa bisa memilih opsi ini supaya lebih, misalkan ya, hemat energi listrik ya, karena karyawan kerjanya bukan di kantor gitu ya. Hemat tempat, karena perusahaan nggak perlu perlu menyediakan tempat yang banyak untuk karyawan yang datang ya, karena karyawannya kerjanya dari mana saja ya. Ini juga perkembangan yang memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kemudian yang keempat, komunikasi cepat dan akses internet yang handal. Akhirnya ketika internet cepat ya, ini memungkinkan penggunaan aplikasi berbasis web ya, dan dengan model software as a service atau SaaS ya. Artinya software itu menjadi layanan ya, bukan menjadi sesuatu yang harus ditanam, diinstalasi di perangkat lunak kita ya. Contohnya ya Google Workspace ya, Gmail, Drive, Meet, itu juga salah satu contoh software as a service atau SaaS ya. Kemudian eh, Microsoft 365 nih ya, kita nggak perlu install Excel, nggak perlu install Microsoft Word ya. Yang penting connect internet, kita bisa menggunakan layanan yang ditawarkan oleh Microsoft ya. Yang penting connect internet gitu ya. Ya ini juga perkembangan ya. Atau point of sale ya, POS ya, aplikasi untuk POS ya. Ini juga sekarang sangat sangat marak ya, menggunakan model software as a service atau SaaS ya. Jadi kita nggak perlu instalasi aplikasi kasirnya di tempat kita ya, kita nggak perlu maintenance, kita tinggal sewa saja ya, berlangganan. Kita akan dibuatkan akun. Nah, di situ kita customize sesuai kebutuhan eh, apa retail kita ya, tempat jualan kita gitu ya, disesuaikan. Ya tinggal kita bayar langganan. Ya sangat simpel ya, sangat simpel. Kita sama sekali nggak perlu memikirkan maintenance, entah itu komputer servernya, listriknya, AC-nya supaya komputernya tetap dingin ya, datanya, backup datanya, karena di sana sudah bisa semuanya gitu ya. Ya di Purwokerto banyak juga kafe yang pakai Mocha ya, kalau kita jadi member salah satu kafe ya di Purwokerto ya, kita struknya langsung dikirim lewat WA, by Mocha gitu ya, ada tulisannya ya. Jadi itu sudah sangat mungkin dilakukan. Baik, yang berikutnya pertumbuhan internet dan persaingan global ya. Internet membuka peluang bisnis ke pasar global dan mendorong persaingan yang lebih luas. Bisnis harus menggunakan SI untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap pasar internasional. Ya, misalkan ya dengan platform e-commerce dan pemasaran digital menjangkau pelanggan di luar negeri dan bersaing dengan merek global. Jadi merek-merek lokal sekarang sudah sangat mungkin untuk bersaing dengan merek luar negeri ya, karena memang medianya sudah ada ya, medianya sudah tersedia, yaitu menggunakan platform e-commerce. Contohnya lah kita ya, kita banyak juga barang-barang yang kita beli ya dari luar negeri ya, produknya mana RRT ya atau China ya,
Mungkin barang-barang kita di rumah juga banyak produk dari made in China ya. Artinya pertumbuhan internet ini akan memungkinkan eh, persaingan secara global ya, dan semakin mudah ya karena medianya sudah ada ya. Dan dengan melihat data-data seperti ini harusnya sebuah perusahaan bisa memanfaatkan dengan baik ya, karena hampir atau lebih dari separuh penduduk dunia itu menggunakan handphone. Artinya itu kan target pasar ya, target pasar ya. Penduduk dunia kurang lebih ada 8 miliar sekian, 8 miliar sekian ya, dengan perkotaan 57%, kemudian apa namanya, yang menggunakan handphone itu ya 68%, 5,4 miliar sekian ya. Kemudian apa nih, internet user ya 5,1 miliar sekian ya, atau sekitar 64%. Aktif sosial media user ya 59% sekian ya. Itu juga termasuk apa namanya, data yang perlu betul-betul dipertimbangkan perusahaan supaya memang target pasarnya nggak cuma di lokal tapi global gitu ya. Ya, digital growth ya, pertumbuhannya tuh ya. Eh, Aktif sosial media user ya 3% lebih ya, satu tahunnya ya, meningkat ya. Internet user 1,9% ya, unique mobile phone user 3,2%. Penduduk dunianya tumbuhnya 0,8%. Berarti kalau melihat ini, suatu saat semua penduduk bumi menggunakan internet ya. Melihat tren ini ya, internet adoption tuh ya. Indonesia ada di sini ya, 77% adopsi internetnya ya. Nah, unconnected population ya, atau populasi yang tidak terkoneksi internet nih ya. Paling tinggi India 730 juta orang ya, atau 51%. Berarti penduduk India sangat besar ya. 1,4 miliar lebih ya ini ya. 1,4 miliar. China 374 juta. Walaupun angkanya besar tapi sebetulnya secara persentase kecil ya, 26% ya. Karena penduduk Cina juga sangat besar ya, seperti India ya. Pakistan tinggi nih ya, 150 juta, 63% penduduknya tidak terkoneksi. Bangladesh, Ethiopia, Indonesia ada di nomor 8, 63 juta orang ya, atau 23%. Saya persentase kecil ya, cuma 23%. Tapi karena penduduk Indonesia besar ya, 280 jutaan, maka jumlahnya juga besar ya, 63 juta orang ya. Jadi 10 besar eh, negara yang tidak terkoneksi internet ya, Indonesia masuk. Tapi secara persentase sebetulnya kecil. Masih banyak yang jauh lebih tinggi ya. Misalnya nih ya, Korea Utara. Nah, Korea Utara nggak tahu ya, karena nggak bisa disurvei mungkin ya ini ya. Ya, offline population ya ini ya, 99,9%. Mungkin saja di sana internetnya susah. Sudan ya 93%, walaupun secara jumlah kecil 10 juta saja ya. Berarti Sudan ya penduduknya nggak banyak ya. 93%, 10 juta. Somalia ya, ya kebanyakan di Afrika ini ya. Kemudian konvergensi teknologi, ini salah satu perkembangan penting yang memang menjadikan AS ini krusial di dunia bisnis ya. Gabungan antara smartphone, aplikasi mobile, sistem organisasi, dan penyimpanan cloud memperluas adopsi teknologi dan meningkatkan fungsionalitas sistem informasi dalam berbagai aspek. Ya, tren ya di mana teknologinya terpisah sekarang menyatu jadi satu. Yang paling gampang ini ya, semuanya ada di genggaman kita ya. Ini salah satu contoh konvergensi teknologi yang ada di tangan kita ya, handphone ya. Televisi, kita bisa nonton televisi, nonton YouTube, radio ya. Anak-anak bermain game, bisa main game di handphone, baca berita, baca buku, dan lain sebagainya ya. Stopwatch ya, kemudian alarm dan lain sebagainya. Jam ya, juga kan
juga ada di handphone. Ini adalah salah satu contoh konvergensi teknologi. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan tenaga kerja global. Semakin banyak tenaga kerja global yang bergantung pada SI untuk berkolaborasi, berbagi data dan menjalankan tugas lintas zona dan lintas lokasi. Lintas lokasi dan zona waktu ya. Tim pengembangan produk dan pemasaran bekerja dari berbagai kota di Indonesia dan luar negeri, berkolaborasi mulai semuanya mendukung kerja jarak jauh. Nah, perkembangan seperti ini juga ini ya mengakibatkan eh, bisnis ini harus beradaptasi, harus berinovasi ya supaya memang tidak tertinggal ya. Bahkan mestinya punya visi untuk memimpin di sisi sistem informasinya ya supaya semakin jauh dengan para pesaingnya, semakin unggul ya. Nah, itu adalah ketujuh tren perkembangan penting yang menyebabkan IS ini dirasa sangat krusial bagi dunia bisnis. Ya. Sekian pertemuan atau pembahasan kita ya dengan topik sistem informasi di organisasi bagian yang pertama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.